semacam itu dianggap lari dari kehidupan duniawi ya. Jadi makanya ilmu filsafat dan ilmu tasawuf itu kadang ya nggak semuanya, kadang berbeda pemahamannya. Menganggap kemunduran Islam dalam zaman dahulu itu tak lepas dari orang-orang pola pikirnya tasawuf. Sebaliknya orang tasawuf menganggap bahwa orang-orang yang berpikir tentang filosof atau filsafat pada saat itu cenderung jauh dari ilmu ketuhanan, karena dia sudah tidak, makanya terkenal dengan istilah Mu'tazilah. Mu'tazilah kan dari Wasil bin Atok, dia lari seperti Wasil bin Atok ya. Wasil bin Atok dia kata Mu'tazilah kan lari ya. Itulah seperti itu. Jadi dalam dunia tulis memang ada dunia yang saling melengkapi satu sama lain. Ya, kita teruskan ya. Laksana kemajuan masa yang terus maju bersama waktu. Semua terlukis di hutan-hutan tinta bersama pohon-pohon dan ranting asa dan harapan tentang sebuah budaya tulis di suatu negeri. Jadi negeri para penulis sebuah negeri hayalan atau negeri dongeng atau ilusi, itu sebuah negeri harapan dari seorang penulis melihat keresahan ada kemajuan masyarakat di dunia tak lepas dari kemajuan literasi. Kalau kita lihat saja orang Jepang, dia ketika atau orang Barat, bagaimana budaya tulisnya dibandingkan dengan negeri Nusantara misalnya, kuat mereka atau kuat kita dalam segi dunia tulis. Kalau kita melihat buku-buku tebal ya, seperti Iyalumuddin seperti itu, bukunya sangat tebal sekali, itu dari orang Timur Tengah, orang Barat ya. Makanya orang-orang Timur Tengah sama orang Barat itu saling berbenturan tentang pola pikirnya. Makanya ada istilah tentang Huntington ya, Huntington dia dalam menulis buku tentang benturan budaya. Nah, benturan budaya itu melalui apa? Mulai tulis. Tulisan itu sebuah pertarungan budaya. Jadi kalau kita, apalagi kalau kita mau membaca sama sekali, beda lagi ya. Pada tingkatan-tingkatan memang paling tidak orang kan tahu, atau setelah itu membaca, tadi peradaban lagi menulis penelitian. Karena apa? Karena kalau maka ada istilah ketika sejarah itu ditulis oleh orang yang menang, itu hal biasa atau hal yang wajar. Tapi bagaimana kalau sejarah itu ditulis oleh orang yang salah? Juga filsafat ditulis oleh orang yang menang, itu hal wajar. Tapi bagaimana ketika filsafat, apalagi agama? Bagaimana kalau agama ditulis oleh orang yang salah? Seperti itu. Maka zaman dulu banyak orang-orang pemikir, maaf ya, macam-macam dalam kalau kita baca ilmu akidah gitu ya. Ada istilah Mu'tazilah, ada istilah Jabariyah, Qadariyah. Itulah tuntutan dari seorang sarjana ya, sarjana Barat, sarjana Timur, untuk terus menelurkan sebuah gagasan ide. Kalau kadang saya juga berpikir, kalau misalnya orang Timur, orang Barat yang pandai menulis, kita seolah itu menghadapi lautan gitu ya. Orang Barat itu lautan, lalu kita menghadapinya kan lucu ya, karena dia tulisnya yang tinggi. Laksana kemajuan masa yang terus maju bersama waktu. Semua terlukis di hutan-hutan tinta bersama pohon-pohon dan ranting asa dan harapan tentang sebuah budaya tulis di suatu negeri. Jadi buku ini sebuah buku keresahan dari seorang penulis tentang negeri para penulis ya. Memang orang-orang para sarjana kan dituntut untuk menulis ya. Pertama paling enggak menulis makalah ya. Awalnya kita menulis melalui referensi, menyadur, menukil, seperti itu ya, ada footnote, catatan gitu ya. Seperti itu. Ini beda seorang penulis sastra, yang penulis puisi, sajak seperti itu. Itu kadang tanpa referensi ya, nggak ada istilah catatan kaki. Beda dengan ulasan ilmiah, itu ada catatan kaki. Tapi penulis sastra tidak, itu benar-benar dari hasil karya ya, karya sastra dari pola pikirnya.